Shalom, puji nama Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengatasi konflik di tengah keluarga. Saudara, tentunya gereja harus berani memandang jauh lebih dalam ketika mengatasi konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga setiap anak-anak Tuhan. Tentunya ketika ada konflik, tentunya ada sebuah penyelesaian. Ketika adanya konflik, ada sebuah solusi dan titik terang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Makanya gereja harus kembali dan berangkat dengan sebuah pengertian yang benar. Bagaimana sih untuk bisa menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi? Makanya kalau kita bicara tentang sebuah konflik, tentunya harus melihat masalah yang terjadi itu apa? Kenapa bisa terjadi sebuah konflik? Kok bisa berlarut-larut dan panjang dan tidak terselesaikan? Saudara, saya menemukan begini, konflik bisa terjadi karena yang pertama, adanya perbedaan. Jadi keinginan kedua belah pihak, pria dan wanita sebagai suami dan istri, tidak terpenuhi. Diakibatkan karena perbedaan-perbedaan yang tidak terjawabkan dari sebuah keinginan-keinginan yang menjadi sebuah harapan. Maka saya mau katakan, ketika gereja kita adalah orang-orang Kristen, suami dan istri, sebagai pasangan-pasangan yang sudah berkeluarga, biarlah memandang sebuah perbedaan itu hanyalah menjadi sebuah gaya hidup untuk saling mengampuni seperti Yesus mengampuni kita. Amin. Saudara, saya mau katakan begini. Makanya ketika mengatasi konflik yang terjadi, tentunya kita harus punya dasar yang kuat. Artinya mempunyai dasar yang kuat memberi dan membuka sebuah ruang bagi Roh Kudus yang menuntun menginsafkan kita dalam seluruh kebenaran penghakiman akan dosa. Makanya kebenaran Alkitab berkata begini dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 dengan ayat yang ke-15. Dalam tinggal tenang dan percaya, maka terletak kekuatanmu. Tapi ada sebuah pilihan, tetapi kamu enggak. Hari ini firman Tuhan mengatakan, mengingatkan, pertanyaannya kita mau enggak? Apakah kita enggan? Apakah kita juga mau dalam kondisi yang terjadi kita mau memberikan sebuah masalah hidup ini kepada Tuhan atau kepada dengan cara kita? Itu sebuah kebenaran. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya ketika adanya sebuah konflik, masalah, persoalan hidup yang belum terselesaikan, saya mengajak biarlah dalam kondisi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, posisikanlah diri kita dalam kondisi tinggal tenang dan percaya, maka terletak kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan mengajak menuntun kita orang-orang Kristen dalam kondisi tenang dan percaya? Karena kita tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Artinya kita membuka sebuah pintu dan ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan, memberikan solusi yang terjadi dalam konflik yang ada. Jadi dengan sebuah tuntunan dari Tuhan itu sendiri, maka terletak kekuatan kita untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran Alkitab yang boleh saya bagikan mengatasi konflik di tengah-tengah kehidupan keluarga yang terjadi, memberikan setiap kita para pendengar dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.